Tangan halus itu tampaknya telah menjulur dari ruang kosong. Itu tidak menyebabkan fluktuasi apapun. Itu terlihat lembut dan lemah, namun mengandung kekuatan yang sangat kuat dan ganas yang meraih rantai logam sampai titik di mana ia tidak bisa bergerak. Bantuan yang tiba-tiba juga menyebabkan semua orang terkejut. Tatapan mereka mengikuti tangan tanpa cacat itu, dan perlahan bergeser. Akhirnya, kecantikan dengan sosok seksi yang cantik dan wajah menyihir yang hampir sempurna muncul di depan semua tatapan mereka. Ini adalah perasaan yang diberikan wanita itu kepada orang lain pada pandangan pertama dengan pengecualian wajahnya yang sedingin es. Penggabungan rasa dingin dan pesona menyebabkan dia memiliki daya pikat yang tidak biasa yang berdampak mendalam pada pria. Dagunya yang seputih salju membentuk kemiringan yang agak tajam yang menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Kebanggaan semacam ini bukanlah kesombongan wanita biasa, tetapi keangkuhan terhormat yang hanya bisa ditunjukkan oleh seorang wanita yang memiliki status tinggi. Hal yang memiliki daya tarik terbesar bagi manusia adalah keangkuhan ini. Seorang pria akan memiliki kepuasan yang tak tertandingi saat dia mendorong wanita yang begitu angkuh dan terhormat. Tentu saja, jika seseorang dalam keadaan mengigau, kepuasan ini akan sangat berkurang. Salah satu contohnya adalah Xiao Yan saat itu. Semua orang tercengang cukup lama ketika mereka melihat bahwa orang yang muncul untuk menghentikan serangan berantai sebenarnya adalah wanita yang sangat cantik dan menyihir. Mereka mungkin tercengang, tetapi tidak ada yang hadir adalah orang biasa. Dari tampilan cara aneh di mana dia muncul, tampaknya kekuatannya mungkin lebih kuat dari siapapun yang hadir. Bagian tajam di ujung rantai logam berhenti di tempat setengah inci dari kepala Xiao Yan. Kilatan dingin yang samar-samar merembes keluar darinya menyebabkan tubuh yang terakhir dipenuhi dengan merinding kecil. Dia bisa membayangkan bahwa kepalanya akan berubah menjadi semangka yang jatuh ke tanah, meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dengan keras, jika tindakan untuk menghentikan rantai itu sesaat kemudian. Mata Xiao Yan menatap tajam ke ujung rantai logam yang telah diperbesar berkali-kali di matanya. Tenggorokannya berguling sedikit saat dia menoleh dengan susah payah. Wajah sedingin es Ratu Medusa segera muncul di matanya. Anda. Mulut Xiao Yan bergerak. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mengambil tindakan untuk menyelamatkannya sebenarnya adalah Ratu Medusa yang telah mengejar hidupnya. Apakah dia benar-benar memiliki perasaan yang rumit terhadapnya setelah kejadian itu? Mata Ratu Medusa bahkan tidak bergerak sedikit pun saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Tangan halusnya yang bebas lainnya hanya membalik dan dengan keras menghantam dada Xiao Yan tanpa ampun. Kekuatan besar menyebabkan tubuh yang benar-benar kelelahan terguncang sampai dia mundur 10 langkah sebelum duduk di tanah, terlihat sangat menyedihkan. Xiao Yan meraih dadanya dan mengeluarkan beberapa batuk lembut setelah duduk di tanah. Apa yang ingin dilakukan wanita sialan ini? Dia ingin menyelamatkannya namun dia belak-belakan. Jika telapak tangannya sedikit lebih kuat sebelumnya, kemungkinan itu akan bisa membunuhnya. Sungguh disayangkan. Hanya sedikit lagi dan itu akan dibunuh. Tatapan Xiao Yan beralih ke Han Feng, yang terbaring di tanah dengan nafas tersisa. Dia berbicara dengan menyesal di dalam hatinya. Saat ini dia sudah benar-benar kelelahan. Meskipun yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan penguasa Xuan untuk membanting orang itu untuk membunuhnya, dia saat ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sementara mata Xiao Yan dipenuhi dengan penyesalan yang tak terbatas, Ratu Medusa, yang sedang meraih rantai logam, tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melirik Han Feng yang tidak dia ketahui sudah mati atau hidup. Dia mengerutkan alisnya dan tampak seperti benci bahwa seorang pria sedekat ini dengannya. Dia segera mengangkat kakinya yang panjang dan ramping di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan dengan keras menendang pinggang Han Feng. Tendangan ini mungkin tampak acak, tetapi angin tajam yang diciptakan oleh jari-jari kakinya ketika diayunkan hancur dan membentuk lubang yang cukup besar di tanah. Jelas, tendangan ini adalah sesuatu yang bahkan dapat menyebabkan Dou Huang elit yang lincah merasa tidak enak, apalagi Han Feng, yang terluka parah. Seluruh dataran turun ke dalam keheningan ketika kaki diayunkan. Ledakan. Kaki halus itu dengan kuat membekas di pinggang Han Feng di depan sejumlah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan menakutkan itu seperti banjir yang melonjak saat ini. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Han Feng ditendang ke udara dengan suara teredam yang dalam sebelum akhirnya menggambar seperti bola melintasi langit dan mendarat dengan keras di tanah. Secara kebetulan ada sebuah batu besar tempat dia mendarat.
Suara patah tulang sangat menusuk telinga di dataran yang tenang ini. Pada saat ini, hampir semua orang percaya bahwa kemungkinan Han Feng akan mengalami kesulitan mempertahankan hidupnya bahkan jika dia terlahir kembali dari seseorang yang sangat kuat. Bagus. Tendangan yang sangat bagus. Xiao Yan, yang tampak lumpuh saat dia duduk juga menyaksikan tindakan tiba-tiba Ratu Medusa dengan ekspresi tertegun. Hanya ketika Han Feng menabrak batu besar itu, dia pulih. Kegembiraan liar muncul di wajahnya. Tangannya terbanting keras ke tanah dan wajahnya memerah. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya saat dia meletus dengan serangkaian vulgar. Namun, kutukannya baru saja terdengar ketika sepasang mata yang cerah dan sedingin es tiba-tiba melesat seperti pisau tajam, menyebabkan dia langsung menutup mulutnya. Dia tersenyum canggung dan pantatnya bergeser ke belakang tanpa meninggalkan jejak, takut Ratu Medusa yang membunuh orang seperti membunuh ayam juga akan memberinya tendangan. Dengan kondisinya saat ini, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik daripada Han Feng jika dia menderita tendangan. Semua orang di dataran, terlepas dari apakah itu para ahli dari wilayah sudut hitam, atau akademi dalam, semuanya benar-benar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli puncak yang telah mendominasi wilayah sudut hitam, benar-benar akan ditendang sampai mati oleh seorang wanita. Ini sepertinya agak terlalu lucu, bukan? Tatapan Suqian dengan tegas terfokus pada Ratu Medusa dari langit yang jauh. Orang lain mungkin tidak merasakannya tetapi dia bisa merasakan bahwa tendangan acak yang terakhir tampaknya mengandung niat membunuh. Jelas, tendangan yang dia berikan pada Han Feng tidak menahan pikiran untuk hanya membersihkan tempat itu tapi, kemungkinan dia benar-benar ingin membunuh Han Feng. Jangan bilang kalau dia juga menyimpan dendam terhadap Han Feng. Mengapa saya tidak mendengar bahwa ada seseorang seperti dia di wilayah sudut hitam? Suqian bergumam ragu. WKWK, betapa tidak terduga. Han Feng ini benar-benar akan mati di tangan seorang wanita. Jika metode mati yang sangat bodoh baginya menyebar, itu benar-benar akan menyebabkan orang lain mati karena tawa. Tawa aneh yang menusuk telinga dipancarkan dari gugusan kabut hitam, yang mengembang dan menyusut dengan cara yang mudah menguap. Riak segera dipancarkan dari kabut hitam dan energi hitam gelap yang tidak biasa melonjak keluar. Itu mengikuti rantai saat menyapu ke arah Ratu Medusa. Tatapan Ratu Medusa dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat energi melonjak. Dia menjabat tangannya yang halus dan energi 7 warna mengalir tanpa henti. Akhirnya, itu bertabrakan dengan energi berwarna hitam di titik tengah rantai. Riak liar dan ganas meletus dari titik kontak dan menghancurkan semua rumput dataran di dekatnya. Meskipun rantai itu mengalami kekuatan ledakan yang begitu kuat, itu tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Jelas benda ini bukan barang biasa. Ratu Medusa tiba-tiba melepaskan tangannya saat ledakan. Rantai berwarna hitam tiba-tiba berbalik dengan upaya cerdas, sebelum berubah menjadi garis hitam samar yang melesat secara eksplosif ke arah gugusan kabut hitam. Siapa? Rantai berwarna hitam melewati gugusan kabut hitam itu, menyebabkannya beriak dengan cepat. Beberapa lama kemudian sebelum suara yang menusuk telinga yang membawa kesuraman dipancarkan, siapa kamu? Kamu benar-benar berani mencampuri urusan Hall of Souls kita. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada orang lain yang berhak mengambilnya. Mata cantik itu menatap sekelompok kabut hitam di kejauhan saat Ratu Medusa berbicara dengan lemah, aku bisa memberikan mayatnya kepadamu jika aku membunuhnya suatu hari nanti. Itu tidak mungkin sekarang. Hei, kata-kata arogan apa? Kamu adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Hall of Souls, kami. Tersesat. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang hari ini. Ratu Medusa benar-benar mengabaikannya. Suaranya masih tumpul dan sedingin es. Selama pertukaran singkat sebelumnya, dia sudah memiliki pemahaman tentang kekuatan pihak lain. Jika energi pihak lain tidak sedikit aneh, dia pasti sudah lama membunuhnya. Mengapa dia perlu mengucapkan begitu banyak kata yang tidak perlu? Haha, sungguh wanita yang sombong. Keberuntungan saya memang tidak buruk hari ini. Namun, misi saya bukanlah membunuh bocah kecil itu. Sudah cukup selama saya memperoleh bahwa roh Yao Chen ada di dalam tubuhnya. Selain itu, terima kasih, saya memiliki sesuatu untuk diperoleh. Tawa aneh itu dipancarkan dari kabut hitam sebelum segera bergerak. Sosok itu tiba-tiba melintas, dan dalam beberapa napas, itu muncul di samping mayat Han Feng yang terengah-engah.
Dia mengeluarkan tawa yang aneh dan kekuatan hisap yang tidak biasa meletus. Tubuh spiritual yang agak transparan perlahan bangkit dari mayat Han Feng mengikuti munculnya kekuatan hisap ini. Akhirnya, itu diserap ke dalam kabut hitam itu dan menghilang. Haha, roh alkemis tingkat 6. Ini benar-benar akuisisi yang cukup hebat. Suara mengerikan itu terdengar dengan kepuasan setelah menyerap roh Han Feng ke dalam kabut hitam itu. Kabut hitam segera bergerak dan dari kejauhan, Xiao Yan bisa merasakan sepasang mata menyapu dirinya dari dalam. Bocah, aku akan membiarkan roh Yao Chen tinggal di tubuhmu untuk jangka waktu tertentu. Pada saat itu, Hall of Souls, kami akan datang dan mendapatkannya. Hahaha. Ekspresi Xiao Yan agak suram saat dia mengamati gugusan kabut hitam aneh yang melayang tanpa tujuan. Dia akhirnya terkunci menjadi organisasi misterius ini. Nikmati sisa waktumu. Haha. Pada saat itu, bahkan wanita ini mungkin tidak dapat melindungimu. Tawa aneh terdengar dari berbagai jarak. Gugusan kabut hitam itu seperti hantu. Itu melintas beberapa kali sebelum menghilang dari dataran di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao Yan memperhatikan kabut hitam samar yang menghilang ke kejauhan. Dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan berdiri. Langkah kakinya terhuyung-huyung menuju mayat Han Feng. Telapak tangannya menyentuh kulit yang terakhir dan ekspresinya tenggelam sesaat kemudian. Api hati laut juga telah diambil bersama dengan jiwa. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam sebelum matanya melirik cincin biru tua di jari Han Feng. Kilau biru samar yang berkedip-kedip menunjukkan perbedaan antara cincin penyimpanan ini dan cincin penyimpanan kelas rendah.